Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas E3 yang terdiri dari Faidul Safika, Alinda Riganti, Mariani Natasha Putri, Adi Paulia Permana, dan saya sendiri Nira Setia Kamila akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami. Untuk yang fase pertama yaitu fase preliminary. Nah, ini merupakan dokumen kedua karena kami telah melakukan revisi yang pertama. Lalu di fase preliminary ini merupakan tahapan di mana kita melakukan persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur dan mendefinisikan prinsip arsitektur. Nah, di sini tahap ini dilakukan untuk memproses pemodelan dapat terarah dengan baik, dan pada fase ini kita menspesifikasikan ruang lingkup dari usaha, lalu siapa yang memodelkan dan bertanggung jawab, lalu bagaimana mengembangkan enterprise arsitektur, lalu kapan tanggal penyelesaiannya, lalu mengapa arsitektur tersebut dibangun, serta di mana perancangan arsitektur tersebut dibuat. Nah, lalu untuk latar belakangnya di sini kami memilih target yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan yang terletak di Kota Kediri. Di sini kami melakukan transformasi pada organisasi rumah sakit, yaitu merubah sedikit pengelolaan data, terutama pengelolaan rekam medis pasien yang diusahakan untuk didigitalisasi, terutama dalam hal penyimpanan atau arsip datanya. Lalu kami menggunakan TOGAF ADM karena metode yang digunakan fleksibel. Nah, untuk yang bab 2 di sini terdapat organization model for enterprise. Nah, di sini kita mengidentifikasi unit organisasi yang berimpact. Nah, ini merupakan bagannya. Lalu kami menjelaskan bagan tersebut melalui tabel pada tabel 1 yaitu description of impact. Lalu setelah itu terdapat enterprise architecture maturity assessment, yaitu kita mengidentifikasi kemampuan arsitektur yang diperlukan untuk mendukung upaya pengembangan bisnis. Nah, ini merupakan bagannya, yang biru merupakan target maturity, lalu yang merah merupakan current maturity-nya. Lalu dijelaskan melalui maturity gap and resolution pada tabel 2 seperti di gambar. Lalu di sini juga terdapat list of role untuk mengidentifikasikan role atau peran dalam organisasi beserta tanggung jawabnya. Lalu di sini ada risk of and responsibility rasi. Di sini kami membuat bagan rasi seperti di bawah di gambar. Lalu di sini ada consent of architectural work. Kita digunakan untuk mengetahui kendala pada Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan di berbagai bidang. Nah, seperti tabel yang ditampilkan. Lalu di sini ada budget requirement, yaitu perkiraan budget yang akan diperlukan sehingga kita dapat mengestimasinya. Lalu di sini juga ada bagan governance structure-nya dari rumah sakit tersebut. Di sini ada support strateginya. Di sini kami menjelaskan pada tabel 6. Lalu ada bisnis prinsip yang dari berbagai bidang yang kami jelaskan pada tabel ke-7. Lalu setelah itu terdapat business goals, yaitu kita mendefinisikan serta mengkonfirmasi dan menguraikan misi bisnis. Di sini terdapat 3 misi bisnis, lalu ada business goals. Di sini kita juga mengidentifikasikan dan mengkonfirmasi dari business goals kita. Ini terdapat 1 business goals. Lalu setelah itu terdapat tabel strategic plans of the business, lalu ada business drivers. Itu kita mendefinisikan serta mengkonfirmasi dan menguraikan penggerak atau pendorong bisnis. Lalu ada data, application, dan teknologi prinsipal. Di sini kami menjelaskan lebih rinci melalui tabel. Lalu setelah itu terdapat application principle juga di berbagai bidang. Lalu setelah itu teknologi prinsipal. Dan setelah itu di sini merupakan bagian dari arsitektur repository dari enterprise arsitektur kami. Lalu ada request work arsitektur, di sini ada overview. Nah, di sini kita mengetahui proyek permasalahan dari rumah sakit dan request perbaikan yang akan dilakukan. Seperti project background yang telah dijelaskan di atas, di sini summary of request-nya yaitu merancang perbaikan proses bisnis untuk rekomendasi selalu jalan. Lalu kami tidak memiliki organization sponsor. Lalu di sini terdapat tabel bisnis imperatif. Setelah itu ada sukses kriteria juga. Di sini dilakukan pengidentifikasian kriteria sukses dari proyek yang dijalankan.
Lalu setelah itu ada project time frame untuk mengetahui estimasi waktu pengerjaan di setiap fasenya. Lalu setelah itu ada constraint untuk mengetahui kendala pada rumah sakit tersebut di berbagai bidang. Lalu ada additional information, yaitu informasi tambahan untuk melengkapi data yang ada. Nah, di sini kami menjelaskan melalui tabel 20. Lalu setelah itu akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan masuk ke tahap fase A yang bisa dikenal arsitektur vision. Tahap ini merupakan fase awal untuk mengidentifikasi visi dari pihak manajemen organisasi terhadap kemampuan arsitektur enterprise. Nah, ini merupakan dokumen kedua yang telah dilakukan revisi dari rancangan dasar sebelum revisi tersebut. Langsung saja kita masuk ke bagian arsitektur vision di bab 2. Nah, dari situ kita bisa lihat ada problem background-nya, yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang ada. Selanjutnya dilakukan penganalisisan bisnis objektif, yaitu untuk memecahkan problem yang telah ditetapkan sebelumnya. Di situ terdiri atas bisnis objektif dan juga bisnis requirement yang diperlukan. Selanjutnya dibuat solution concept untuk menggambarkan solusi arsitektur secara visual. Dan juga selanjutnya ada stakeholder concern. Ini terdiri atas banyak stakeholder yang ada pada rumah sakit tersebut, dan juga di bawahnya terdapat kontak dari stakeholder tersebut. Nah, selanjutnya ada constraint on architecture work. Nah, di langkah ini dijelaskan tentang kendala pada architecture work. Dibagi menjadi beberapa bidang yang sama yang bisa kita lihat pada dokumen sebelumnya. Jadi, bisa kita lanjutkan saja. Lalu ada juga communication plan, di mana tahap ini dilakukan untuk menganalisa dan mengetahui kategori kebutuhan informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh para stakeholder. Kemudian juga ada communication metric untuk setiap kebutuhan informasi dan juga tujuannya untuk mengidentifikasikan hal tersebut. Selanjutnya ada delivery vehicles, yang mana digambarkan dalam tabel ke-8. Lalu kita ada juga di sini architecture principles, yang mana merupakan aturan dan pedoman umum untuk menginformasikan dan mendukung cara organisasi menetapkan untuk memenuhi misinya. Dalam tabel 9 sudah dijelaskan seperti pada dokumen-dokumen sebelumnya, jadi kita lanjutkan saja ya. Selanjutnya kita langsung masuk ke selanjutnya kita di sini ada business principles, goals, and drivers. Nah, langkah-langkah ini untuk mengetahui prinsip bisnis kita, goals, dan juga drivers-nya seperti yang dijelaskan pada dokumen sebelumnya. Kemudian juga ada capability assessment untuk menghitung kapabilitas dari tahap-tahap yang telah kita lakukan seperti yang dijelaskan pada gambar. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke statement of architecture work. Nah, setelah kita lakukan analisa pada bisnis arsitektur, selanjutnya adalah mendukung dokumen arsitektur work yang dapat digunakan sebagai dasar untuk fase atau tahap berikutnya, seperti yang dijelaskan pada overview di tabel yang tertera pada tabel 21, dilengkapi dengan problem description dan juga arsitektur objektif. Nah, solution konsepnya juga hampir sama seperti yang tadi, dan juga kita ulangi lagi ada stakeholder yang ada di situ. Kita langsung skip saja karena itu banyak sekali. Governance structure juga sama seperti dokumen pada sebelumnya. Kemudian kita juga ada roles and responsibility yang digambarkan pada diagram Raci. Seperti itu kita bisa lihat di situ. Nah, bisa lanjut saja. Nah, di terakhir ada juga project plan and schedule. Pada bagian ini kita melakukan peninjauan kembali dan identifikasi rencana dari jadwal dalam project. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, yang selanjutnya kita masuk pada fase B, yang mana di fase B ini akan membahas seluruh kegiatan berkaitan dengan bisnis architecture. Dan pada dokumen ini merupakan dokumen kedua yang mana hasil dari revisi sebelumnya. Baik, kita langsung masuk saja. Yang pertama di sini ada Architecture Definition Document yang berisi menjelaskan mengenai peran dan tanggung jawab stakeholder yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan sebagai berikut. Kemudian terdapat juga
ada baseline business architecture yang menggambarkan mengenai arsitektur bisnisnya. Ada juga target business architecture yang menjelaskan mengenai target bisnis apa yang akan dicapai, dan menjelaskan juga ada gap analysis. Kami menggambarkan melalui gap diagram seperti berikut, kemudian menjelaskannya pada gap summary yang ada di bawah ini. Selanjutnya, terdapat impact analysis yang menjelaskan mengenai kita menganalisis dampak-dampak apa saja yang kemungkinan terjadi pada bisnis architecture ini. Kemudian kita mendefinisikan juga bagaimana dokumen ini menjelaskan ada goals and objective. Kemudian juga ada architecture constraints yang menjelaskan mengenai beberapa hal yang telah disebutkan sebelumnya. Ada complaints, ada risks and issue. Dan kemudian kita masuk kepada architecture requirement specification. Terdapat dokumen business domain requirements. Mungkin bisa kita lanjut saja. Kemudian di sini kita memvalidasi beberapa architecture principle. Ada business principle, kemudian ada data principles juga, dan ada application principles. Dan yang terakhir ada teknologi principle. Di sini kami memvalidasi beberapa hal tersebut. Kemudian kita masuk kepada business principle, goals and drivers. Di sini kita mengkonfirmasi mengenai ada statement, goals, dan juga driver pada dokumen ini. Kemudian masuk pada statement of architecture work yang mana sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya. Mungkin dapat dilanjutkan setelahnya. Ya, mungkin Maria Niko. Selanjutnya adalah fase C, di mana dokumen ini akan menjelaskan information system arsitektur. Dan juga dokumen ini merupakan dokumen kedua karena telah direvisi sebanyak 1 kali. Mungkin bisa lanjut langsung ke isinya. Jadi dokumen ini yang pertama akan berisi architecture definition dokumen, yaitu serta berisi responsibilities of stakeholder for the information system arsitektur yang akan dijelaskan di tabel dari tanggung jawab setiap stakeholder. Lalu selanjutnya terdapat baseline data arsitektur yang akan berisi kondisi data sekarang yang akan dijelaskan dari gambar, dan juga target data arsitektur, yaitu arsitektur data yang ingin kita targetkan yang juga dijelaskan dalam bentuk gambar. Mungkin bisa lanjut. Selanjutnya ada baseline application arsitektur yang sama seperti tadi, merupakan kondisi arsitektur application sekarang serta targetnya yang juga dijelaskan dalam gambar. Bisa dilanjut lagi. Di sini juga terdapat gap analysis yang akan menentukan keseimbangan antara data arsitektur dan arsitektur aplikasi. Jadi di sini setelah dijelaskan akan dijelaskan dalam bentuk gambar, baik itu gap analysis data domain maupun application domain, yang juga dijabarkan dalam bentuk tabel. Bisa dilanjut lagi. Selanjutnya ada impact analysis, jadi implikasi yang sekiranya akan terjadi apabila kita menerapkan perubahan target dari baseline yang tadi, baik itu data maupun aplikasi. Lanjut, impact analysis ini dijabarkan menjadi 2, antara data dan aplikasi yang dijelaskan dalam bentuk tabel. Selanjutnya di sini adalah sama, jadi mungkin bisa dilanjut ke fase berikutnya. Baik, selanjutnya merupakan fase B dari program KDM dari teknologi arsitektur, di mana di sini akan membahas mengenai pengembangan arsitektur di bidang teknologi. Ini merupakan dokumen kedua karena telah dilakukan revisi sebelumnya. Baik, kita akan masuk ke bagian isi, di mana
diawali dengan pendefinisian dokumen di bidang teknologi arsitektur. Jadi sama seperti fase sebelumnya di mana kami melakukan pendefinisian tanggung jawab dari stakeholder pada bidang teknologi arsitektur, di mana untuk informasi lebih lengkap bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu juga didefinisikan baseline teknologi arsitektur, yaitu mengenai arsitektur teknologi yang sedang berjalan pada saat ini. Bisa dilihat ada 3 sistem, yaitu sistem keamanan, sistem manajerial, dan sistem finansial. Lalu juga didefinisikan target teknologi di mana teknologi arsitektur yang ingin diimplementasikan ke depannya. Bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu kami juga menganalisis gap yang terjadi antara baseline dan targetnya yang kami definisikan dalam bentuk gambar seperti ini, dan juga kami jelaskan gambar tersebut dalam bentuk tabel dalam table gap summary. Lalu selain menganalisis gapnya, kami juga menganalisis impact-nya, di mana akan dianalisis impact atau dampak yang terjadi jika teknologi arsitektur ini diimplementasikan ke depannya. Jadi di sini impact-nya terdiri dari 5 bagian yang bisa dilihat pada tabel berikut. Lalu selanjutnya ada arsitektur definition document, di mana kami mendefinisikan goals dan objektif dari teknologi arsitekturnya. Jadi di sini ada tujuan dari teknologi arsitektur yang sebenarnya sebelumnya telah didefinisikan di fase-fase sebelumnya, jadi kami tinggal memvalidasi saja. Lalu juga ada arsitektur constraint, ada compliance, ada risk and issues, dan juga di sini masuk ke dalam arsitektur requirement spesifikasi. Jadi di sini akan menjelaskan spesifikasi kebutuhan pada domain teknologi. Jadi di sini untuk tabelnya kami hanya melanjutkan. Jadi di sini sebelumnya sudah ada business domain, data domain, dan application domain. Maka selanjutnya kami menambahkan teknologi domain requirement-nya. Di sini dapat dilihat ada 2 requirement. Lalu selanjutnya kami mendefinisikan arsitektur prinsipnya. Jadi di sini hanya memvalidasi saja dari teknologi prinsip yang sudah ada di fase-fase sebelumnya. Jadi di sini kami sertakan dalam bentuk tabel. Lalu di sini ada statement of architecture work, di mana juga memvalidasi dari fase-fase sebelumnya. Jadi bisa dilanjut ke fase yang berikutnya. Oke, baik. Lanjut di fase E, yaitu di sini menjelaskan tentang opportunities and solution. Dan sini merupakan dokumen yang pertama karena kami tidak melakukan revisi. Lalu lanjut ke isi. Nah, di sini masuk ke arsitektur roadmap. Nah, di sini dibagi lagi menjadi implementation factor assessment. Dari sini dilakukan pendefinisian tindakan atau kendala yang harus dipertimbangkan ketika merumuskan rencana implementasi dari arsitektur target. Di sini kami menjelaskan melalui tabel. Lalu di sini juga ada consolidate gap solution and dependency matrix. Di sini kami menjelaskan melalui tabel juga di tabel 2. Lalu setelah itu masuk ke major work package. Nah, sini terdapat bagian dari major work package. Nah, nanti akan dijelaskan secara lengkap di outline view setelahnya. Lalu di sini ada WBS dictionary, yaitu mencantumkan semua elemen WBS yang terlibat dalam suatu proyek. Dan di sini dijelaskan secara lengkap melalui tabel. Lalu terdapat work package details, dan sini juga merupakan aktivitas proyek yang diambil dari tingkat cabang terendah dalam struktur perincian kerja. Lalu di sini juga ada tabelnya. Lalu lanjut ke transition architecture. Di sini dibagi lagi menjadi baseline, target, dan transition architecture diagram. Dan di sini juga terdapat bagannya. Lalu terdapat bagan architecture outcome. Lalu terdapat bagan transition timeline. Lalu masuk ke arsitektur requirement specification. Di sini terdapat consolidate arsitektur requirement. Di sini melakukan konsolidasi pernyataan kebutuhan yang berkaitan dengan arsitektur. Di sini kami menjelaskan melalui tabel yang sudah dijelaskan juga sebelumnya. Lalu di sini ada consolidate interoperability requirement. Lalu terdapat consolidate lagi implementation guideline, specification, and standard. Lalu masuk ke implementation dan migration plan. Ini adalah jadwal implementasi solusi yang dijelaskan oleh arsitektur transisi. Ini dibagi lagi menjadi implementation dan migration strategi. Lalu ada stakeholder,
Lalu ke bawah lagi ada goals and objective. Lalu di sini ada constraint yang juga dijelaskan sebelumnya. Lalu ada compliance juga. Lalu risk and assumption dan issues. Lalu di sini ada baseline target dan gap business architecture. Di sini kami menjelaskan melalui bagan. Lalu ada gap summary. Dan juga dapat bagan lagi yaitu bagan baseline data satu diagram. Lalu ada target data struktur, gap diagram yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu dapat gap summary yang sama seperti penjelasan sebelumnya. Mungkin bisa dilanjut ke fase setelahnya. Yang selanjutnya adalah fase F, yaitu migration planning, yang di sini juga merupakan dokumen yang pertama karena tidak mengalami revisi. Jadi mungkin langsung keisi saja. Yang pertama ada implementation and migration plan. Di sini yang pertama ada strategi, yaitu strategi untuk implementasi dan migrasinya. Dan selanjutnya adalah ada interaction with other management framework yang dijelaskan dalam tabel. Jadi lanjut. Selanjutnya ada arsitektur roadmap, implementation factor assessment yang sama dengan dokumen sebelumnya. Jadi mungkin bisa langsung masuk ke 225. Yang berisi dependensi among work package. Jadi di sini akan dijelaskan gambar untuk menggambarkan ketergantungan paket kerja pada sistem rancangan enterprise architecture. Selanjutnya itu juga akan tersebut dijelaskan dalam tabel. Ini bisa dilewati juga aja langsung ke 2.5 karena isinya sama dengan dokumen sebelumnya. Base implementation governance model. Yang pertama ada proses dari aplikasi yang dijelaskan dalam bentuk tabel. Selanjutnya stakeholder yang juga dijelaskan dalam bentuk tabel. Lalu ada checkpoint dan acceptance kriteria. Jadi di sini akan menjelaskan dan mengkonfirmasi dari kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya ada arsitektur building blocks yang akan menjelaskan blok bangunan pengelolaan dari arsitektur rumah sakit Hamadan ini. Menjelaskan dalam bentuk tabel, begitu juga arsitektur repository yang dijelaskan dalam gambar berikut. Selanjutnya kontak with business user. Jadi di sini terdapat kontak overview yang dijelaskan dalam bentuk tabel. Objective and scope yaitu cangkupan dari kontrak tersebut. Dan juga architectural deliverable yang juga dijelaskan dalam bentuk tabel. Selanjutnya adalah risk dan assumption yang dijelaskan dalam gambar berikut yang diperjelas oleh tabel. Selanjutnya adalah communication plan tentang komunikasi apa yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Lanjut. Selanjutnya ada kontrak overview, yaitu gambaran singkat dari kontrak. Objective and scope juga dijelaskan dalam bentuk tabel. Arsitektur deliverable yang juga dijelaskan dalam bentuk tabel. Prioritas joint work plan, pemilihan job, dan juga risk and assumption yang dijelaskan dalam bentuk gambar. Selanjutnya ada communication plan, acceptance kriteria and prosedur yang juga dijelaskan dalam bentuk tabel. Dan yang terakhir ada arsitektur change request yang berisi basic detail tentang faktor eksternal seperti pasar strategis yang mempengaruhi perubahan dalam bisnis ini. Bagian selanjutnya kita masuk pada fase G yang mana membahas mengenai implementation documents, dan ini merupakan dokumen pertama karena kami tidak melakukan revisi. Kita langsung masuk saja. Yang pertama
Di sini ada compliance assessment yang menggambarkan secara kurang lebih mengenai pendekatan proyek pada hardware yang proyeknya sudah berjalan dalam siklus hidupnya. Ada hardware, kita melakukan checklist pada hardware dan operating systemnya, kemudian bisa kita lanjut. Kita juga melakukan checklist pada software service and middleware. Kemudian kita melakukan beberapa checklist pada application, management information. Kita melakukan checklist juga terhadap security-nya. Melakukan checklist terhadap manajemen sistemnya. Melakukan checklist terhadap sistem engineering. Kami juga melakukan checklist pada method and tools-nya. Kemudian kita masuk pada architecture change request. Kita menjelaskan mengenai basic details yang dijelaskan seperti pada tabel di bawah. Bisa dilanjut oleh teman saya selanjutnya. Oke, baik. Yang terakhir adalah fase H, di mana fase ini sebagian besar sudah ada pada dokumen-dokumen sebelumnya. Hanya saja fase ini bertujuan untuk memastikan dan mengecek apakah arsitektur enterprise yang dikembangkan sudah memperoleh value bisnis yang telah ditargetkan sebelumnya. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian 2.1.7, di mana di sana terdapat risk and assumptions. Di fase ini dilakukan asumsi-asumsi dan resiko-resiko yang akan didapatkan oleh perusahaan. Kemudian pada 21.8 itu ada acceptance criteria procedure untuk melakukan identifikasi kriteria sukses. Lalu terdapat juga project plan dan schedule yang mana untuk peninjauan kembali dan identifikasi rencana dari jadwal dari project. Ya. Kemudian ada juga compliance assessment untuk melakukan penghitungan dari compliance yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Lalu kita juga melakukan software service dan middleware checklist, kemudian application checklist yang terdiri dari berbagai aplikasi yang dilakukan pengecekan, kemudian ada information management checklist, lalu ada security checklist untuk daftar periksaan mengenai security yang akan dilakukan, kemudian sistem manajemen checklist, lalu ada juga sistem engineering checklist, dan lain-lain yang terdapat pada dokumen-dokumen sebelumnya. Jadi mungkin yang terakhir ada juga metode dan tool checklist untuk melakukan peninjauan arsitektur berdasarkan daftar periksa dari penggunaan metode dan juga alat, dan untuk mendokumentasi hasil dari tahap-tahap yang dilakukan sebelumnya. Mungkin cukup sekian dari presentasi yang dilakukan oleh tim kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.